Hai Visioners, bosen dapat ilmu dari aku doang. Hari ini ada yang spesial nih. Mulai di episode pertama Hai Warga Vis, kita bakal bertemu dengan beberapa expert di bidang mereka masing-masing yang masih berhubungan dengan dunia digital marketing dan branding. Kita bakal belajar banyak hal, mulai dari gimana cara mereka mempromosikan bisnis mereka, gimana mereka membangun personal brand mereka, gimana caranya mereka bikin unique selling point di tengah lautan usaha yang serupa. Dan masih banyak insight lain yang bakal mereka bisa berikan kepada Visioners sekalian. Nah, di episode pertama ini bakal dibuka dengan sebuah interview dengan seorang expert di bidang psikologi yang walaupun awalnya hanya berupa sebuah curhatan, namun akhirnya dia bisa membangun sebuah brand buat jasa psikologi buat orang-orang yang membutuhkan. Punya nama yang cukup unik, filosofis, dan perjalanan karirnya dimulai dari bangku kuliah. Yuk temukan perspektif baru bersama Kak Alexandra Arvia, founder dari Dr. Love Indonesia. Let's find out this new perspektif. Oh, dari situ aku bisa belajar jalanin kampanye di media sosial. apa yang membuat ini akhirnya nggak works. Kalau kita masuk ke komunitas, kalau Nah, salam kenal ya. harus aktif. Halo Visioners, kembali lagi di Hai Warga Vis. Nah, boleh dong Kak Via kenalin diri sedikit aja biar para Visioners bisa tahu nih Kak Via ini siapa. Oke, kenalin ya. Kak Via panggilannya Via boleh atau Kak Arvia juga boleh. Kak Arvia sudah mengambil sarjana psikologi gitu ya. Terus lanjut lagi kemarin juga ngambil magister profesi psikologi. Jadi Kak Via sekarang sudah menjadi seorang psikolog dan ambil penjurusannya itu menjadi seorang psikolog klinis. Jadi sekarang Kak Via menjadi psikolog klinis. Kak Via juga masih banyak belajar gitu ya. Kak Via sudah jadi psikolog itu sebenarnya dari tahun 2020-an lah. 2021 kalau nggak salah. Tapi Kak Via memang udah lulus dari 2020 akhir kayak gitu. Wah, pasti expert nih di bidang psikologi. Tapi kenapa sih kakak milihnya bidang psikologi? Jadi kenapa Kak Via pilih bidang psikologi itu ceritanya panjang banget ya Patrick, tapi intinya adalah Kak Via memang suka banget sama yang namanya mengenal orang lain kayak gitu. Karena dulu itu Kak Via pengennya itu kan mikirnya masih anak SMP gitu kan, jadi Kak Via pengen ya nanti aku harus tahu lah gimana nih pribadinya suamiku, anak-anakku kayak gitu. Tapi ternyata mimpinya Kak Via nggak cuma sekedar keluarga kecil Kak Via aja gitu, tapi kayak gimana orang lain juga bisa terbantu. Karena waktu itu ceritanya Kak Via udah jadi kayak temen curhat gitu ya, tempat curhat buat orang-orang itu udah lama banget dari SMP. Nah, curhatan mereka tuh kebanyakan tuh tentang percintaan. Jadi waktu itu kan zamannya galau gitu kan, itu udah kayak galowers dibilang gitu. Nah, itu udah mungkin perbedaannya di zaman Patrick kayaknya kapan gitu ya. Kalau itu kan Kak Via itu kan lahir tahun 96 gitu. Jadi waktu zaman itu gitu. Aduh, sebenarnya nggak beda jauh ya sama Patrick harusnya ya. Zaman-zaman galau mungkin juga ngalamin kayak gitu. Nah, di saat itulah akhirnya Kak Via bantuin mereka kasih solusi, dan waktu itu memang jatuh bangun juga karena kan Kak Via belum pernah pacaran kayak gitu. Tapi kok kamu bisa sih ngasihin nasihat tentang percintaan kayak gitu. Tapi dari situ pas Kak Via ngelihat itu ya bukan masalah pernah atau nggak pernah ya, tapi kan juga kita perlu yang namanya logika gitu kan, nggak cuma sekedar emosi sesaat bucin-bucinan. Nah dari situlah Kak Via suka tuh, kayaknya Kak Via happy deh dengan orang curhat dan bisa kasih saran, kasih solusi ke mereka. Nah itu yang membuat Kak Via akhirnya kayaknya bagus juga nih masuk ke bidang psikologi. Nah di samping itu sebenarnya Kak Via juga kepikiran buat kayaknya psikologi itu kan nggak cuman sekedar kayak belajar tentang curhat doang gitu kan, tapi kan gimana bisa kenal tingkah lakunya mereka. Nah itu yang bikin Kak Via juga pengen tahu kenapa sih kok orang Patrick bisa bersikap kayak gini, Kak Via bisa bersikap kayak gini, atau si ini bisa kayak gitu kan. Nah itu yang Kak Via juga makin kepo gitu. Tapi dibilang jatuh bangunnya kenapa? Karena memang dulu itu kan mungkin masih jarang banget ya yang namanya psikologi, dan memang waktu itu kan Kak Via pengen milih ilmu tuh ilmu yang kayak bapak dari segala ilmu gitu kan, atau ibu dari segala ilmu. Misalnya matematika nih, kamu bisa pakai ke semuanya gitu kan. Nah jadi Kak Via mikir, kayaknya psikologi juga bisa deh gitu, dibanding
kayak dulu Kavia yang teknik mesin gitu kan, kayak wah kalau nggak ada mesin nanti Kavia gimana dong, mikirnya gitu. Nah, jadi kan hal-hal itu yang memang Kavia bukan ke teknik gitu kan, orangnya jauh banget, lebih ke orang daripada ke teknik mesin waktu itu. Jadi mikirnya oh ya udah kayaknya psikologi deh. Tapi waktu itu orang tua Kavia juga sempet, papa itu kurang setuju gitu. Kenapa? Karena waktu itu kan Kavia kan orangnya sangat sensitif ya. Jadi takutnya itu nanti Kavia terlalu kena dampaknya gitu loh, dengerin sampah-sampahnya orang. Jadi papa agak khawatir. Cuman puji Tuhan juga ya dikasih lah ya, maksudnya jalan keluar, ambil psikologi, tapi Kavia juga belajar wirausaha. Itu ada universitasnya yang di Ciputra di Surabaya. Padahal Kavia kan aslinya kan di Bali, tapi Kavia memang pengen merantau. Karena dari kecil sampai ini kan selalu di Bali gitu kan, dari kecil, dari playgroup sampai SMA kayak gitu. Nah, dari ilmu-ilmu yang mungkin kakak tertarik nih, yang hubungannya sama psikologi, gimana sih akhirnya kakak bisa kepikiran untuk mau mendirikan bisnis yang namanya Dr. Love? Oh, oke. Jadi memang Kavia itu sebenarnya cita-cita Dr. Love itu terbangun karena SMP itu, yang orang sering curhat tentang percintaan mereka. Nah, akhirnya Kavia itu dijuluki lah sebagai Dr. Love sama teman-teman Kavia. Nah, dari situ Kavia mulai kepikiran, oh iya ya kayaknya Dr. Love ini bagus juga gitu kan. Nah, dulu tuh ada zamannya Patrick, lagunya tuh judulnya Dokter Cinta. Ya, itu tuh ada judulnya. Jadi waktu itu lagi booming lagu Dokter Cinta gitu lah. Kita harus menghindari virus-virus cinta lah apalah gitu. Jadi waktu itu kepikiran kan, oh iya ya benar juga nih gitu. Tapi waktu Kavia mendalami itu, ternyata Dr. Love itu nggak cuman untuk pasangan ya, kan kebanyakan orang kan mikir aku harus punya pasangan nih, aku harus punya doi lah gitu kan. Tapi waktu menjelajahi itu sebenarnya cinta itu nggak cuma sebatas pasangan, tapi juga cinta ke diri sendiri, cinta ke keluarga. Nah itu semua ada hubungannya kayak gitu. Nah dari situ Kavia pengen banget tuh mewujudkan lah mimpi itu. Nah akhirnya Kavia masuk ke psikologi, abis masuk ke psikologi, terus Kavia mikir ya udahlah cukup jadi sarjana waktu itu kan, karena kan selesai impian Kavia kan langsung pengen merit awalnya, tapi kan nggak jadi gitu kan. Nah jadi dari situ akhirnya Kavia mikir kalau sarjana, waktu banyak orang datang ke Kavia tuh belum bisa bantu semaksimal itu. Nah makanya Kavia akhirnya lanjut lagi, harus ada profesi psikolognya supaya akhirnya Kavia bisa lebih plong, bukalah itu si Dr. Love. Nah jadi akhirnya karena waktu Kavia udah lulus di situ ternyata online dan itu harus pandemi, gara-gara pandemi kan. Jadi Kavia mulai itu dari online Dr. Love ini. Padahal dulunya waktu SMP itu orang-orang yang jadi pasien lah ya, waktu kan Kavia bilangnya pasien. Itu tuh kita chatting gitu, tapi free ya. Karena kan cuma sekedar kayak satu sisi kayak hobi, satu sisi juga fun gitu. Jadi mereka chattingin. Gimana nih Vi, sehari itu bisa 8 orang ngechat kayak gitu, tapi semuanya masih kayak free lah buat Kavia kayak gitu. Terus sampai SMA, terus Kavia awalnya cuma bantu di teman sekelas, lalu jadinya ada beberapa teman sekolah-sekolah di Bali yang akhirnya tahu. Karena waktu Kavia juga sempat bantu di radio gitu. Jadi ada orang masalah kasus, terus Kavia pakai namanya Dr. Love. Wah ini ada Dr. Love nih, terus ada teman Kavia kayak, Vi kamu masukin ya di radio ini gitu kan, kayak oke, kok kamu tahu? Ya lah kamu pakai Dr. Love kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya mulai di situ baru Kavia balikin lagi pas SMA masih bagus, terus kuliah itu Kavia kan di Surabaya. Nah kebetulan pasiennya juga semua udah pada oke, jadi udah nggak ada yang gimana gitu kan. Nah dari situ akhirnya sempet vakum, jadi Kavia nggak bantu yang kayak Dr. Love-an lagi gitu kan. Sampai terakhir akhirnya kan Kavia juga ada belajar baca muka lah apa, tapi mereka masih kenal Kavia sebagai yang itu Dr. Love-an kan. Jadi ada beberapa masih kontak apa gitu oke. Dan terakhir gara-gara pandemi mau nggak mau Kavia bikin online. Jadi waktu itu ngisi kekosongan Kavia setelah kuliah gitu kan, kuliah S1 ya, waktu itu kan sempet udah free, akhirnya Kavia mulai buka. Kok kuliah S1, kuliah S2 gitu.
Kavya buka lagi, Kavya sering curhat di akun pribadi dulu. Terus Kavya tanya, oke nggak kalau misalnya dibikin sendiri akunnya Dr. Love, dan ya puji Tuhannya waktu itu di followersnya Kavya itu pada oke semua. Disitulah baru Kavya bangun platform online Dr. Love sendiri. Menarik nih. Akhirnya mulai banyak yang tertarik untuk konsultasi ke Kak Via nih. Tapi ngomong-ngomong, apa audiensnya Dr. Love ini dibangun dahulu melalui personal branding di sosial media pribadi kakak? Iya, betul. Jadi waktu itu kan karena Kavya udah ngelihat ada beberapa orang yang terbantu, itu kan yang paling pentingnya. Karena kan kita tujuan bikin sesuatu kan pasti ada tujuannya gitu kan. Bukan sekedar ada ceplok doang kan, enggak. Tapi satu sisi selain ngebantu orang, Kavya kan juga butuh personal branding kayak gitu. Nah jadi itu yang akhirnya Kavya, gimana nih caranya nih, at least orang harus kenal dulu. Yang udah tahu Kavya harus remind lagi, ini lo ada Dr. Love yang dulu bantu kamu misalnya kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya secara tidak langsung semuanya. Terus gimana sih kakak nentuin apa aja konten-konten yang harus diupload di sosial medianya Dr. Love? Nah itu memang beda banget ya, Patrick, kalau waktu Kavya punya sendiri di akun pribadi, itu kan Kavya lebih banyak kayak curhat ya. Curhat terus kasih tips, dan itu kan sebatas story doang. Jadi Kavya nggak ada bikin feed post gitu kan. Tapi begitu udah punya akun sendiri kan mau nggak mau tuh, bener kata kamu kan, harus diisi tuh si Instagramnya kan, konten-kontennya kayak gitu. Dan itu waktu itu Kavya sempet galau karena bingung juga mau isinya apa. Cuman Kavya memang pengen bikin intinya itu biar orang itu nggak malu buat mengakui dirinya galau. Jadi post-postan yang Kavya masukin itu bisa dia repost lagi. Nah kontennya apa? Kontennya yang berhubungan dengan 3 hal tema utama Kavya. Jadi Kavya itu ngambil utamanya ada self love yang berhubungan dengan percintaan diri sendiri. Terus yang kedua love in relationship yang berhubungan dengan doi gitu ya, dengan hubungan sosial. Dan yang ketiga itu tentang emotional health, kesehatan emosi gitu. Orang itu wajar nggak sih dia moody, orang itu wajar nggak sih dia itu bisa marah kayak gitu. Nah awalnya sih cuman fun lah, bikin template-nya pun seadanya, yang ada kayak gambar-gambar kartun gitu ya, yang gratisan kayak gitu kan. Gak yang gimana lah, soalnya Kavya juga beda banget sama Patrick ya. Kalau Patrick kan emang udah jago desain gitu lah, Kavya kan gak kayak gitu. Ya makasih ya kak. Nah dari sekian konten yang kakak rancang tadi, kakak punya nggak sih strategi untuk bisa mempertahankan brand voice dari Dr. Love itu sendiri? Apalagi tadi kakak juga sempat nyinggung sih tentang konten pilar, tadi ada 3. Self love, terus ada love in relationship, itu memang 3-nya ya, sama satu lagi emotional health. Jadi 3 ini tuh 3 tema yang memang jadi fokus dari Dr. Love. Itu Kavya mau udah rancang dari awal karena Dr. Love ini mau dicakupnya tuh tentang apa gitu kan. Kayak fokusnya ini mau bahas apa di Dr. Love kayak gitu, supaya nggak kemana-mana topik yang Kavya bawain, yang akan audiens juga lihat kayak gitu. Terus dari strategi kontennya kakak ini, apa kakak punya strategi untuk mempromosikan konten-konten dari Dr. Love ini? Mempromosikannya sih sekarang ini memang Kavya ngelihat media yang paling bagus tuh ada 2, Instagram sama TikTok. Cuman TikTok ini tuh kayak susah banget ya, karena kan Kavya harus rajin banget tuh buat ngepost gitu kan. Terus TikTok itu ibaratnya kalau kamu udah bagus akunnya, followersnya udah banyak, itu kayak jalan gitu loh. Nah kalau kayak Kavya kan bener-bener masih awal banget, terus Kavya nggak ada waktu buat ngecekin TikTok yang lain kayak gitu kan. Jadi itu yang masih stuck lah. Cuma kalau Instagram karena Kavya udah ibaratnya udah ada orang-orang lah di sekitar situ kan. Jadi kayak lebih cepet gitu loh proses buat boomingnya gitu. Terus kenapa sih Kavya pengennya itu lewat Instagram atau TikTok? Karena orang itu kan sukanya visual daripada auditory. Jadi mereka dengan visual itu kan mereka lebih suka yang ngeliatin mini-mini video yang kayak penting nggak penting gitu loh. Tapi sebenarnya bagi mereka kayak, oh ini hiburan, bisa belajar juga. Bahkan ada yang bilang loh, aku ikutin TikTok 1 hari itu kayak lebih berfaedah daripada aku sekolah. Karena apa? Karena mereka merasa banyak banget hal-hal yang lebih berguna dia pelajari, diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya. Itu lihat TikTok. Oh, lo tahu sih caranya gini? Ya ada di TikTok. Oh gini sih, ada di TikTok kayak gitu kan.
Nah, jadi yang lebih lucu tuh kalau misalnya cewek-cewek ya, misalnya kita ngeliat kan dari orang yang kucel, mukanya kayak gimana terus berubah jadi cantik banget. Teknik makeovernya tuh kok bisa kayak gitu ya, gitu kan. Terus ada lagi lihat orang jatuh terus diisengin, taunya dianya juga jatuh. Wah, karena tuh diketawain. Tapi pelajarannya kan mereka lihat kayak jangan ngetawain orang lo kalau lu nggak mau juga ngalamin yang sama. Kayak gitu-gitu lah ya. Iya sih, sekarang banyak orang yang belajar dari konten-konten TikTok, konten-konten yang short, konten-konten yang pendek daripada konten-konten yang panjang yang langsung ngajarin. Terima kasih Kak Via. Thank you juga sudah mengundang Kak Via ya. Nah, gimana Visioners? Udah dapat pencerahan belum? Ternyata untuk menjadi seorang konten kreator harus diawali dengan yang namanya personal branding. Dengan membangun personal brand yang berkarakter di akun media sosial kamu dulu, kemudian memperkenalkan bisnis ke orang-orang terdekat sekitar untuk menjaring audiens, dan terakhir konsisten membangun brand voice di akun sosial media bisnis, kamu bakal lebih mudah memanajemen bisnis yang lagi kamu jalankan. Mau tahu insight apa lagi yang bisa kita dapat selanjutnya Visioners? Komen di bawah ya. Kalau kalian masih bingung dengan cara branding digital marketing yang jitu, langsung cus hubungi kami melalui DM di Instagram @vision.studio. Kami bakal bantu dari awal hingga akhir eksekusinya. Jangan lupa follow ya. Ngobrolin terus soal branding, digital marketing, dan desain di channel Point of Vision, dan kalian bakal menemukan visi bisnis kalian yang sesungguhnya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika kalian menemukan video ini bermanfaat ya. See you on the next video Visioners. Bye!